Saya Indra di Warmengan. Kesibukannya sekarang ini jadi mahasiswa. Ini semester ke-7 di Unsud. Nama lengkap Muhammad Syifah Levi gitu. Aku udah jadi caregiver dari aku lahir lah ibaratnya gitu kan. Karena aku tuh caregiver terhadap ibu aku gitu. Mama didiagnos memiliki skizoafektif tipe bipolar itu dari dia sekitar umur 15 tahun lah. Pokoknya sebelum menikah dengan papa aku juga sih. Menikah juga udah dibilangin bahwa mama aku tuh punya penyakit mental loh. Dan saat ini juga karena pandemi corona aku WFH udah dari sejak Maret. Jadi selama jadi caregiver tuh pelajaran yang didapat tuh pertama aku tuh awalnya jadi paham kalau misalnya orang-orang yang punya gangguan mental itu mereka nggak memilih untuk jadi kayak gitu. Jadi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka rasakan, bagaimana respon mereka terhadap sesuatu itu involuntarily, mereka nggak mau kayak gitu. Jadi untuk kita aku yang awalnya awam di luar banget yang nggak begitu paham, waktu bersinggungan langsung itu jadi paham kalau ini benar-benar sesuatu yang bukan jadi pilihan mereka. Dan dari situ juga ya salah satu hal yang paling meningkat sendiri di aku itu sabarnya, memahami dan sabar terhadap hal-hal tersebut, terhadap respon-respon yang sebenarnya mereka nggak mau juga kayak gitu. Jadi lebih paham aja sih, nggak cuma sama orang itu tapi ke semua orang, ke semua hal yang sebelumnya kita cuma lihat dari satu sisi, akhirnya bisa punya pandangan yang lain. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau dari aku ya, aku sebenarnya awal banget gitu belum mendedikasikan diri sebagai caregiver. Aku mulai mendedikasikan diri sebagai caregiver itu, jadi aku mulai kayak perhatian banget sama mama itu sekitar semester 3 kuliah sih. Itu sekitar beberapa tahun lalu, 5 tahun lalu lah. 5 tahun lalu kayaknya 4 tahun lalu deh. Nah ya, itu dari saat itu tuh aku mulai banyak mencari tahu gitu kan, mama tuh kenapa sih. Aku mulai telusur gitu, the truth behind everything gitu kan. Terus terus ya aku kenapa begitu, karena aku percaya gitu, kebenaran itu emang menyakitkan tapi itu menyembuhkan gitu, kayak operasi gitu ibaratnya. Dan juga dari pengalaman aku sebagai caregiver juga, aku jadi ya sesuai dengan yang Mas Indra bahas juga gitu. Aku jadi tahu gitu dari banyak sisi gitu. Nggak cuma dari sisi yang biasa kita tahu doang gitu. Nah itu sih. Dan juga emang jadi ya sejak tahu banyak mengenai kesehatan jiwa dan segala macam penyakitnya gitu, dan cara nanganinnya, cara menghadapinya, itu aku jadi lumayan maksudnya mental aku juga ikut tertempa gitu, jadi semakin sabar juga ngadepinnya gitu kan. Pengalaman terberat ya. Pengalaman terberat itu salah satu yang paling berat ini waktu itu pernah gimana ya ceritainnya. Jadi pacar saya ini suatu hari dia ngaku kalau dia pernah chatting sama mantannya. Kebetulan partikular orang ini saya nggak suka gitu, dan gara-gara itu dia jadi merasa bersalah banget, dan mood swingnya itu kambuh sampai di titik terendahnya itu dia sempat mau nyoba bunuh diri. Nah, waktu itu dia mau nyoba bunuh diri. Waktu itu saya mikirnya untuk nge-counter itu, saya nunjukin juga kalau saya pernah ngelakuin hal yang dia nggak suka. Waktu itu saya kasih tahu kalau pas itu kan beberapa lama habis Piala Dunia gitu. Pas Piala Dunianya itu pernah nonton bareng bola sama salah satu temen cewek yang dia nganggap saya teman baik gitu. Jadi kan pacar saya itu kurang suka kalau ada teman yang terlalu dekat gitu. Nah, waktu saya ngasih tahu itu,
dia malah balik nyerang dengan informasi yang seharusnya yang saya pikir bakal bisa buat nenangin. Jadinya ya karena bolak-balik dari emosinya itu yang waktu itu sempat sulit banget untuk cari cara gimana ini buat nenanginnya. Itu salah satu yang paling bikin pusing banget di situ. Salah satu kejadian yang paling bikin pusing. Kalau aku ya, pengalaman terberat itu baru Februari ini sih. Maksudnya aku menemukan resolusinya gitu. Jadi akhir tahun kemarin dan awal tahun ini tuh aku kayak apa ya, pokoknya kalau tapi aku belum didiagnos juga sih, cuman aku ngerasa kayak aku depresi banget gitu, depresi berat karena pokoknya saat itu emang lagi berat banget secara di keluarga dan juga semakin lama semakin tua gitu kan, kayak, dan juga padahal udah tua gitu, udah cukup berumur gitu ya, udah 23 tahun. Cuman di keluarga tuh aku kan anak paling kecil ya, aku anak terakhir paling kecil, dan kakak aku tuh umurnya beda 13 tahun sama aku gitu. Jadi suara aku tuh di keluarga kayak nggak berharga gitu. Jadi aku ngerasa nggak berharga, dan itu dari dulu sih merasa begitu dari sebelum kuliah pun. Dan maksudnya emang dari kecil aku ngerasa kayak apa ya, kayak nggak ada apa ya, kayak nggak punya teman gitu. Maksudnya karena kan di rumah beda umur dengan kakak jauh, dan aku sama papa jarang ngobrol, sama mama doang ngobrolnya. Cuman ketika mama lagi episode manik, dulu aku belum ngerti gitu episode manik atau episode depresif. Cuman ketika mama episode manik susah diajak ngobrol, maksudnya repot deh, behaviornya sangat tidak terduga gitu kan. Nah kemarin tuh pengalaman terberatnya aku udah ngerasa nggak berharga banget diri kan. Terus akhirnya resolusinya aku sekarang tinggal bareng tante, tapi bareng mama juga. Jadi emang sejak tahun kemarin itu mama dan tante tinggal bareng aku. Harusnya aku bertiga bareng gitu. Cuman karena mama sering transisi ke episode manik, episode depresif gitu. Ketika dia manik tuh dia suka nggak betahan, suka pengen jalan. Emang tuh banyak deh cerita mama kalau lagi manik deh. Terus cara aku bangkit kembali itu kemarin Februari akhirnya kan aku pindah ke sini. Terus ketika di sini tuh aku mulai kayak kayak journaling gitu loh, journaling perasaan aku. Dan juga alhamdulillah sih aku ada temen, boleh aku shout out ke temen aku kayak gitu. Jadi ada salah satu temen aku gitu, temen deket kantor gitu, dulu pertengahan tahun lalu mulai kenal gitu kan. Dan dia ini baik banget gitu, namanya Stefani Hadara Alexander Putri. Terus dia ini baik banget gitu. Aku ngechat sama dia tuh, maksudnya aku berani cerita sama dia mengenai masalah aku gitu kan. Terus tapi dia responnya tuh sangat baik, kayak your feelings are valid gitu kan. Pokoknya dia meyakinkan bahwa yang semua yang aku pusingin gitu itu emang valid loh gitu. Jadi ya, dan aku juga banyak belajar dari dia, kayak perasaan, karena kan stigma terhadap laki-laki gitu punya perasaan gitu kayak apa gitu kan, yang ada di sekarang ini gitu. Tapi setelah kenal dia dan setelah aku banyak teliti mengenai ini gitu, aku jadi merasa makin yakin gitu bahwa open up gitu beda sama manning up gitu. Kayak misalnya kayak kita kan sebagai laki kadang suka suppress emotion kita gitu, kayak kita nggak tampilin gitu kan yang negatif gitu. Padahal kalau kita mau menghadapi itu, kita semakin bisa memperoleh efek-efek positif gitu. Dan akhirnya aku berani gitu untuk journaling perasaan aku gitu. Aku omongin semua yang aku alami gitu kan ke dalam sebuah podcast gitu, dan aku dengerin ulang gitu. Jadi aku sebagai ibaratnya aku talking terapi, tapi aku juga pendengarnya gitu. Aku dengerin lagi, masalah aku tuh gini tuh gitu kan. Terus jadi ya dari situ juga jadi banyak gitu. Jadi kayak tahu gitu yang mana sih yang bisa dibenahin gitu kan. Dan dari cara aku ngomong juga gitu, aku tahu emosi aku yang sedang ada di situ atau apa gitu kan. Pokoknya jadi aku bisa mulai pokoknya bener-bener ngeyakinin bahwa yang aku rasa itu valid gitulah. Jadi kebutuhan pribadi yang biasanya jadi kadang ini sih yang paling sering itu tidur malam tuh sering jadi kayak
waktu apalagi kalau udah muncul fase depresifnya itu, kadang-kadang kalau misalnya ada triggernya itu sampai tengah-tengah malam itu jam-jam 2, jam 3 baru bisa tenang. Jadi sebelumnya itu sering nangis, terus mulai banyak ngomong-ngomong hal-hal yang merugikan diri sendiri, terus sampai di malam-malam yang cukup berat itu sampai banyak mikir-mikir bunuh diri, sampai ada halusinasi-halusinasi. Nah, yang kayak malam-malam kayak gitu sih yang biasanya paling sering tuh aku sendiri ngerelain jam tidurnya. Dan biasanya waktu dia sudah tenang, waktu dia udah tidur juga, akunya nggak bisa tidur sampai pagi. Kadang-kadang tuh sampai soalnya kan kepikiran, apalagi kan kebetulan kotanya beda kota, jarak jauh hubungannya. Jadi mikir gitu loh, ini dia beneran udah tenang, beneran udah tidur, atau cuma berhenti balas, berhenti nelpon, atau gimana. Jadi biasanya itu yang dipikirin habis nemanin di fase-fase depresifnya itu. Jadi ya kebutuhan yang paling sering dikorbankan buat caregiving ini itu tidur. Kalau aku. Bener juga sih tidur gitu. Emang pernah juga sering, maksudnya dulu tuh. Karena kan dulu aku nggak terlalu paham gitu ya. Terus juga karena udah lama banget kan, mama tuh udah 45 tahun gitu kan. Sampai papa tuh kayak udah malas ngurusin obatnya gitu ibaratnya gitu kan. Dan sempat beberapa waktu kita kehabisan obat dan ke dokter tuh repot gitu. Maksudnya untuk klaim obat gitu kan repot. Pokoknya ada kerepotan, dan akhirnya beberapa hari nggak tidur gitu kan. Dan ini ketika nggak tidur tuh suka macam-macam deh, banyak banget yang dikerjain di rumah gitu. Dan salah satu contohnya tuh kalau misalnya dia nggak minum obat tidur malam ini, mama nggak minum obat tidur, dia tuh bebenah gitu malam-malam juga karena nggak bisa tidur bilangnya. Dan juga bebenahnya nih agak unik gitu kan. Padahal misalnya di lemari udah rapi barang pakaian aku, pakaian mama, pakaian papa gitu kan, dikeluarin lagi semua sama dia. Terus ketika aku turun misalnya dari kamar, aku tanya, "Mah, mau ngapain?" gitu kan. Terus dia mau diberesin, diberantakin dulu baru diberesin. Ya gitulah. Oke kan agak kadang capek hati gitu, cuman lama-lama jadi lucu gitu. Ya udahlah, terima aja gitu. Terus emang tidur tuh jadi kalau kita nggak paham gitu, maksudnya kita juga nggak mau terlalu memperhatikan obatnya dan segala macamnya, dan moodnya juga kita maintain gitu kan. Itu sangat mengganggu gitu ketika malam. Apalagi terus juga selain itu kalau yang menghambat aku sih nggak ada ya. Maksudnya dari mama tuh sebenarnya nggak terlalu menghambat aku, cuman yang hambatannya tuh dari luar yang terhadap mama gitu. Itu sangat memukul aku gitu loh, kayak terpukul banget aku sama perilaku orang, perilaku saudara atau siapapun gitu yang kurang adil terhadap mama gitu. Karena kan melihat mama kondisinya begini gitu, dan masih banyak banget orang gitu maksudnya yang suka memanfaatkan gitu kondisi yang kayak gini gitu. Anehnya kan gitu. Dan nah itu paling tekanan aku sih di situ, lebih ke orang lain yang karena sejak semester 3 pun sejak semester 3 aku tuh mulai mendedikasikan diri aku sebagai pelindung mama ibaratnya lah gitu. Dan ketika itu banyak sih hal-hal lucu juga ketika kuliah mulai dari semester 3 aku setiap pulang kuliah misalnya ketika pulang tuh mama misalnya episode manik ringan lah gitu kan, itu dan kalau aku pulang terus dia menyambut iya menyambut dia menyambut aku gitu kayak pahlawan mama pulang gitu, jagoan mama pulang gitu. Terus aku dikasih teh pucuk, kadang juga kan aku suka teh pucuk gitu. Aduh, jadi iklan nggak apa-apa ya. Aku dipanggil sama mama juga teh pucuk pulang. Lalu lucu banget dah. Oke. Ya udah gitulah, banyak sih. Jadi kalau untuk pesan untuk para caregiver yang sedang berjuang, pesan yang paling utama aku ini sih jaga diri juga. Soalnya yang kita jaga ini
kondisinya itu nggak menentu, itu juga bisa bikin kondisi kita nggak menentu juga. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sih yang aku sering ngomong ke diriku sendiri, yang aku sering buat nyemangatin diriku sendiri juga. Jangan berhenti, jangan nyerah, karena waktu kita bisa lihat mereka senyum, waktu kita bisa lihat mereka tidur lelap, waktu mereka jadi versi terbaik dirinya, itu worth it banget. Semua yang kita lewatin, semua yang kita ngerasa sakit buat apa yang kita korbankan waktu caregiving, waktu tercapai, itu worth it banget. Jadi jangan berhenti, jangan kalah sama keadaannya. Setuju juga sama Mas Indra. Tapi juga aku mau angkat juga satu isu lagi, maksudnya kita sebagai caregiving gitu, maksudnya kita lebih memerhatikan orang lain juga gitu kan. Dan emang sih pada dasarnya aku emang kalau secara pemahaman aku juga gitu ya, diri aku tuh emang altruis gitu, maksudnya lawan katanya egois. Aku lebih memikirkan orang lain gitu kan. Tapi aku juga belajar satu hal di awal tahun ini ya, bahwa aku harus benar-benar mencintai diri sendiri gitu sebelum bisa mencintai orang lain, sebelum mencintai mama aku bahkan gitu kan. Makanya aku sekarang tuh lebih, maksudnya benar-benar mikirin diri juga gitu. I welcome self love into my life early this year gitu kan. Oke gitulah. Dan emang maksudnya dengan kita mencintai diri sendiri juga otomatis, maksudnya bukan otomatis, kayak itu ada domino efeknya terhadap orang yang kita sayang juga gitu. Kita akan lebih cinta lagi terhadap kalau di kasus aku terhadap mama gitu kan. Dan emang emang self love ini faktor yang paling penting, maksudnya penting banget deh gitu. Kalau aku sih gitu. Dan untuk para caregiver yang sedang berjuang ya, aku juga di podcast aku juga aku banyak ngebahas, pokoknya aku ngebahas perasaan lah, maksudnya kan karena kan laki-laki kadang suka sulit gitu kan menginterpretasikan perasaannya gitu. Makanya aku mencoba memproses perasaan-perasaan yang kompleks ke dalam sebuah podcast gitu kan. Dan ibaratnya sharing pain gitu kan, maksudnya emang kita setiap dari kita punya pain threshold gitulah, dan beda-beda gitu. Dan mungkin pain threshold aku segimana dan orang lain segimana gitu. Makanya intinya sih aku bener-bener di podcast aku tuh pengen ngajak orang-orang untuk mengenali dirinya banget gitu. Karena dengan mengenali dirinya banget, otomatis dia bisa melakukan banyak hal gitu, intinya gitu lah. Yang aku harapkan itu lebih ini sih, lebih berkembang cakupannya dalam hal untuk semua kalangan, semua daerah. Soalnya di Indonesia ini masih banyak banget orang-orang yang lebih percaya hal yang superstitious daripada mengakui kalau itu isu mental health. Jadi harapannya sih edukasinya lebih luas dan untuk lebih luas juga capaian dari pelayanannya itu. Jadi aku yang paling kayak gitu sih, soalnya masih sering ketemu orang-orang yang masih nganggap superstitious, kayak orang ini lebih ke keagamaan sih, kayak orang ini kurang dekat sama Tuhan atau gimana. Biasanya yang banyak tuh kayak gitu, nggak acknowledge kalau ini emang suatu masalah yang sebenarnya bisa kita perbaiki bersama. Terus kalau dari aku sih ya, harapan aku kurang lebih sama kayak Mas Indra. Dan aku benar-benar pengen menghempaskan stigma terhadap kesehatan jiwa gitu. Karena banyak banget, aku udah, maksudnya aku nggak benci sama orang-orangnya, tapi aku benci sama perlakuan mereka terhadap mama aku gitu. Karena benar-benar unfair gitu dengan kondisi mama seperti itu. Ya jangan ada perlakuan tidak adil seperti itu. Maksudnya berharap gitu suatu saat kita benar-benar bisa memperlakukan manusia tuh sesuai dengan porsinya gitu. Kami sudah berjuang untuk kalian karena kalian layak untuk diperjuangkan. Apakah kalian mau berjuang bersama kami?